Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninengah Yuniari dari kelas A2 Denpasar, persepsi 55, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriyawa Denpasar. Di sebelah saya. Nama saya Ikedil Kanendra Ari Witaksana, kelas 4 dari Sekolah SDN 7 Ababi. Nah, di sini kita akan membuat tutorial mengajar pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Nah, sebelum kita mulai ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari bab 7, yaitu bagaimana mendapatkan semua kebutuhan kita. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu mengenal cara mendapatkan barang kebutuhan. Yang kedua, mengaitkan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan dengan nilai guna barang dan skala prioritas. Yang ketiga, mengenal nilai uang sebagai alat tukar dalam jual beli. Yang keempat, menjelaskan alur kegiatan ekonomi dalam kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya kita sudah lihat di sana ada percakapan. Kamu kenapa, Banu? Aku lupa sarapan. Wah, wajahmu pucat. Pernahkah adik mengalami hal tersebut? Pernah dulu ya. Ya, kalau adik mengalami hal seperti itu, apa yang adik lakukan? Makan dan minum. Ya, makan ya, supaya kita tidak sakit. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kebutuhan manusia menurut kepentingannya. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Pernahkah adik mendengar kata kebutuhan primer? Tidak. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Seperti contohnya makanan, pakaian, dan rumah. Nah, misalkan kalau adik tidak makan, apa yang terjadi? Sakit. Sakit ya, kalau kita tidak makan kita sakit, maka kita harus makan. Yang kedua yaitu pakaian. Kalau kita tidak berpakaian, tidak punya pakaian, apa yang terjadi? Akan telanjang. Ya, telanjang malu, nggak bisa ke sekolah juga ya. Jadi kita membutuhkan pakaian untuk hidup. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan primer. Yang ketiga yaitu rumah. Nah, kalau adik nggak punya rumah, bagaimana? Nanti tidur jalan. Ya, tidur di jalan dan kehujanan. Kalau kita mau nggak punya rumah tuh, gimana caranya kalau hujan deras? Ya, kehujanan kita. Nah, maka dari itu, rumah merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan mendasar oleh manusia. Yang kedua, kebutuhan kedua yaitu ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan berupa penuhnya hidup. Nah, kebutuhan sekunder ini dipenuhi apabila kebutuhan pertama ini sudah terpenuhi. Kalau ini sudah terpenuhi, baru kita memenuhi kebutuhan yang kedua ini. Nah, contoh kebutuhan sekunder yaitu ada HP, TV, komputer, dan lain-lain. Nah, biasanya kebutuhan sekunder ini diperlukan untuk hiburan. Nah, TV kan contohnya televisi kan kita butuh untuk menghibur diri kita. Kalau misalnya kita lagi
capek nih, udah capek wajah seharian, jadi kita butuh hiburan. Nah, masuk ke kebutuhan sekunder, termasuk juga HP, termasuk komputer. Nah, yang kebutuhan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan untuk menunjang gaya hidup. Nah, contohnya misalnya adik pengen biar terlihat paling wah gitu di sekolah atau di mana. Jadi adik memakai perhiasan, mobil mewah, atau pengen lebih gaya lagi kelihatan, liburan ke luar negeri. Nah, ini dia contoh kebutuhan tersier. Ini merupakan kebutuhan paling terakhir, kebutuhan untuk gaya-gayaan. Nah, biasanya orang-orang yang kaya nih, yang sudah banyak uangnya, kebutuhan primernya sudah terpenuhi, udah melimpah, dia tidak perlu ini lagi nih, makanan sudah banyak, dia udah punya pakaian, rumah, bahkan rumahnya sudah mewah, baru dia lari ke kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya, misalnya ada seorang kameramen. Nah, kameramen kan masuk kebutuhan sekunder. Dia akan menjadi masuk ke kebutuhan primer apabila dia bekerja sebagai kameramen. Contohnya misalnya dia kerjaannya dia suka foto, maka dia membutuhkan kamera. Nah, jadi kebutuhan itu juga tergantung pada siapa yang membutuhkan. Materi selanjutnya yaitu ke halaman 177. Diagram prioritas. Nah, di sini kita akan membuat diagram prioritas. Mendesak. Ada yang namanya keputusan mendesak, tidak mendesak, tidak mendesak, penting, tidak penting. Nah, jenis kebutuhan yang penting dan mendesak adalah jenis kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena dapat mengganggu kelangsungan hidup apabila tidak dipenuhi. Nah, jadi ini kebutuhan yang penting dan mendesak. Apa saja sih yang menjadi kebutuhan penting dan mendesak? Penting mendesak seperti buku. Nah, buku menjadi penting dan mendesak ketika adik sedang belajar, mau ke sekolah nih, mau ke sekolah tiba-tiba bukunya tidak ada, habis bukunya, maka buku itu akan menjadi sangat penting dan mendesak karena adik mau berangkat sekolah. Nah, itulah yang dimaksud dengan kebutuhan penting dan mendesak. Nah, contoh lainnya seperti obat-obatan. Nah, misalkan adik sakit kan, yang menggigil, panas, dingin, nah, otomatis adik butuh obat agar adik tidak makin parah sakitnya, agar segera sembuh. Nah, obat menjadi kebutuhan penting dan mendesak di saat kita sakit. Namun di saat kita tidak sakit, ya kita tidak membutuhkan obat itu, tidak menjadi kebutuhan penting dan mendesak. Nah, sudah tahu kan apa itu kebutuhan penting dan mendesak? Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan
tapi mendesak. Nah, jenis kebutuhan tidak penting tapi mendesak adalah kebutuhan yang tidak penting namun harus dipenuhi. Contohnya, nih, tidak penting tapi mendesak. Nah, contohnya seperti mengangkat telepon. Nah, mengangkat telepon ini kan belum tentu dia penting, tapi mendesak karena harus diangkat. Karena kalau nggak diangkat nanti orangnya marah, ini kenapa teleponku tidak angkat. Nah, itulah mengapa nelpon menjadi kebutuhan yang tidak penting namun mendesak. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan penting namun tidak mendesak. Nah, kebutuhan penting namun tidak mendesak ini adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang rendah tapi harus segera dipenuhi karena akan mengganggu aktivitas selanjutnya. Contohnya buku cadangan. Ya, contohnya buku cadangan. Nah, buku cadangan ini menjadi penting supaya nanti bukunya habis tinggal ambil cadangannya lagi. Iya, betul. Jadi buku menjadi prioritas penting namun tidak mendesak. Yang terakhir yaitu kebutuhan tidak penting dan tidak mendesak. Seperti mainan. Ya, mainan. HP. Ya, Komputer. HP, komputer. Ini kebutuhan terakhir ini. Jadi ini bisa dihilangkan kalau tidak diperlukan. Ini kita bisa menghilangkan kebutuhan yang tidak penting dan tidak mendesak. Seperti misalnya berlibur. Itu kan tidak penting dan tidak mendesak, bisa dihilangkan. Nah, materi selanjutnya. Udah ngerti belum nih? Apa saja yang menjadi kebutuhan penting dan mendesak, tidak penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Sudah ngerti? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Coba buka halaman 178. Bagaimana aku memenuhi kebutuhanku? Nah, di mana sih adik bisa mendapatkan kebutuhan adik? Seperti di toko. Nah, di toko. Pernah adik belanja ke toko apa? Orang tua? Pernah? Beli apa? Beli seperti kebutuhan. Nah, ya, kebutuhannya itu seperti apa? Kebutuhan seperti beli lauk, beli nasi, beli beras gitu. Oh, beli lauk di toko? Ada. Apa? Jual telur. Oh, telur. Ya, telur lagi? Telur kalau ada di pasar seperti ikan. Ya, nanti kita akan berwisata ke tempat di mana kita bisa mendapatkan kebutuhan kita ya. Selanjutnya, coba buka halaman 183. 183, buka dulu halaman 183. Aku membutuhkan kalian berkenalan dengan uang. Nah, tahukah adik, sebelum uang ditemukan, manusia pada zaman dulu sistem jual belinya menggunakan sistem barter. Tahu apa itu sistem barter? Barter itu bertukar. Bertukar apa? Bertukar barang. Ya, bertukar barang dengan barang.
barang dan barang. Namun karena kebutuhan manusia semakin banyak dan semakin besar, sistem barter ini akhirnya dianggap tidak sesuai, diabaikan. Karena apa? Misalkan adik memiliki 1 ekor sapi, adik cuma punya 1 ekor sapi nih, 1 ekor sapi udah besar nih sapinya. Nah, tapi adik tidak punya beras. Nah, kan nggak mungkin adik itu jual sapinya dengan 1 beras, kan nggak mungkin, karena nilai sapi jauh lebih besar dari beras. Jadi kalau misalnya adik mau jual tukar sapinya dengan beras, adik bisa dapat banyak sekali beras, banyak sekali adik dapat beras. Namun kan selain beras, adik juga punya kebutuhan yang lain. Ya, seperti apa? Seperti lauk. Iya, untuk lauk. Jadi udah tidak efektif lagi pertukaran barter ini. Maka dari itu berubahlah menjadi pertukaran barang dan emas atau perak atau perunggu. Namun karena nilai emas itu besar dan susah mencarinya, jadi diubah lagi menjadi uang. Uang menjadi alat tukar yang digunakan sampai saat ini. Tahu nggak adik jenis uang apa aja yang adik tahu? Uang yaitu 1.000, 2.000. Ya, maksudnya 1.000, 2.000 itu kan nilai mata uangnya. Ya. Jenis-jenisnya kan ada yang kertas, Oh iya. kertas dan perak, logam. Nah, selain kedua jenis uang ini, uang apa lagi yang adik ketahui? kertas, logam. Lalu ya ada yang dibentuk perak. Kan yang sekarang yang ada itu kertas uang digital. Adik pernah nggak dengar uang digital? Belum. Nah, uang digital ini nih kita sudah tidak membutuhkan fisik. Jadi kita menaruh uang kita di bank nih atau suatu lembaga. Nah, nanti dia akan memberi kita kayak kertas atau kayak tahu kertas Kertas ATM. ya benar, ATM. Tahu dong berarti ATM. Nah, kita bisa membayar menggunakan kertas ini jika di dalamnya kita punya uang. Tapi kalau kita tidak punya uang, nggak bisa dipakai seperti itu ya. Biasanya uang-uang digital ini kita hanya bisa gunakan di supermarket besar atau toko-toko yang bisa melayani uang digital ini. Jadi kalau uang kertas ini kan sama logam ini kan kita bisa gunakan di mana saja ya, di toko, di pasar dan di mana aja. Udah habis ya materinya. Nah, nanti kita akan berkarya wisata ke salah satu pasar terbesar yang ada di Karangasem untuk mengetahui tentang seperti di manakah kita mendapatkan semua kebutuhan kita. seperti lauk, bau, beras, sabun, Iya, betul sekali. jajannya. Iya. Nah, kita habis ini karya wisata ya, pasar. Kebutuhan primer yaitu makanan
seperti itulah cara bagaimana kita mendapatkan kebutuhan primer kita. Kita berbelanja apa tadi? Roti. Nah, itu termasuk kebutuhan apa? Sudah tahu kan bagaimana cara mendapatkan kebutuhan kita? Sekarang kita akan kembali ke kelas. Nah, setelah karya wisata kita tadi ke pasar, akhirnya kita mengetahui di sana bahwa ada kegiatan jual beli merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan. Nah, kita kan sudah ke pasar tadi. Kita kan sudah mengetahui bahwa di sana ada penjual dan pembeli. Nah, pasar merupakan tempat jual beli. Nah, selain itu, setelah kita ke pasar tadi, kita juga menemukan skema alur kegiatan ekonomi. Apa sih skema alur kegiatan ekonomi itu? Nah, yang pertama ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi. Nah, produksi ini adalah kegiatan membuat barang ini. Nah, kegiatan membuat barang ini, orang yang membuat barang ini disebut produsen. Contohnya itu kayak neneknya adik kan suka buat anyaman tuh. Nah, buat anyaman itu, anyaman termasuk produksi. Nah, yang membuat itu disebut dengan produsen. Jadi neneknya adik itu disebut produsen. Nah, yang kedua ada kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang. Menyalurkan barang hasil produksi. Nah, biasanya kan kalau adik tuh selesai buat barang nih, selesai memproduksi barang anyamannya kan dijual tuh, ada yang datang beli. Nah, pengepulnya itulah yang disebut dengan distribusi, yang menjadi distribusi barang produksi tersebut. Nah, orang tersebut yang mengambil barang tersebut disebut dengan distributor. Belum tempat beli. Distributor. Nah, ini merupakan pengepul dari barang yang diproduksi. Nah, kan nenek membuat anyaman. Anyamannya itu kan dijual kepada orang yang bernama distributor. Nah, ini adalah atau pengepul barang yang diproduksi. Nah, yang ketiga ada konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah orang yang memakai barang hasil produksi yang disebut dengan konsumen. Nah, jadi yang memakai anyamannya tuh, akhirnya anyamannya kan disalurkan melalui distribusi nih, disalurkan oleh si distributor ke konsumen. Nah, yang terakhir inilah yang disebut dengan konsumen. Nah, inilah yang disebut dengan skema alur kegiatan ekonomi. Sudah paham? Sudah mengerti? Nah, untuk mengetahui sejauh mana sih adik sudah memahami materi yang sudah Kak jelaskan tadi. Nah, di sini Kakak sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Kakak harap adik bisa menjawab dengan baik. Nah, yang pertama, apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar dan dipenuhi oleh manusia. Nah, contohnya apa saja? Pakaian, makanan, dan rumah. Iya, betul. Pertanyaan kedua, apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Nah, contohnya apa saja? HP, TV, dan komputer. Iya, betul. Pertanyaan ketiga, apa itu kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau
meningkatkan harga diri prestise atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah. Contohnya? Perhiasan, mobil mewah, dan rumah mewah. Iya, betul. Nah, pertanyaan keempat. Apa saja kebutuhan yang dibutuhkan ketika adik mau sekolah? Tas, kotak pensil, lalu pulpen, penghapus tinta atau pemutih. Lalu seragam sekolah, kaos kaki, sepatu, sabuk, dan topi. Iya. Pertanyaan kelima. Bagaimana skema alur ekonomi? Skema alur ekonomi yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi. Iya, betul sekali. Nah, itulah pembelajaran kita pada kali ini. Karena materi juga sudah habis, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan